Jadi saudara gue mau namanya taksi, kalau gue mau namanya Velvet. Nah, pas gue sampai Salemba, pas gue belok kanan di situ baru gue lihat. Rusuh. Bakaran. Oh, lu sepanjang jalan itu Salemba. orang semua tuh nggak. Oh. Jadi gue bawa ember tuh nggak yang buat nyiram bunga tuh nggak. Gue bawa itu ke Simon. Kan Simon ini nak audit, dia kerjanya malam kan. Oh, siang dia tidur. Iya. Gue telepon, Om, gue ke kamar ya. Ya udah gue ke kamar nonton TV sama dia dari jam 9 tuh. Masalahnya tuh lu kerja cuma dalam waktu 7 hari, lu kerja cuma 2 hari. Buset, enak banget ya. Kebalik sama yang lain ya. Iya, 5 Kan hari. yang lain nggak ada libur. Iya. Kalau lu cuman dari 7 hari itu cuma 2 hari doang lu kerja. Iya. Apa hilangnya lukisan Raden Saleh? Oh, mencuri Raden Saleh. Mencuri. Iya, mencuri Raden Saleh. Raden Saleh gantung diri. Wah, temen-temennya langsung pada nangis. Pada nangis kan. Wah, pada nggak terima gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi di dua sama gua Ice di acara forecast. Oke. Udah lama gua nggak bikin video nih, ya sebulan kali ada ya bikin podcast. Alhamdulillah waktunya ada sekarang. Gua udah bersama narasumber gua, Pak Yusdi Widodo. Yusdi Widodo. Benar ya? Betul. Yusdi Widodo ya? Benar ya? Ada sangkut paut sama Pak Joko Widodo? Sama-sama orang Jawa. Oh iya, sama orang Jawa. Sama, gue juga orang Jawa dong. Oh, orang Jawa? Jawa Barat. Tapi lu bisa bahasa Jawa nggak? Oh enggak, Jawa Barat kan, Sunda gua. Makanya nama gua Ice Juice. Artinya apa? Artinya adalah seorang Sunda yang sedang mendalami podcast. Oke, ini salah satu teman gua masih di circle gua, namanya Pak Yusdi Widodo. Udah lama nih kita Pak ya mau merencanakan ngobrol-ngobrol gini. 2-3 bulan yang lalu lah, cuman baru sekarang waktunya gitu, karena kesibukan waktu beliau. Sebelum puasa, karena sibuknya beliau, jadi ya alhamdulillah sekarang udah ada waktunya. Oke, dia ini yang cukup banyak kelebihannya menurut gua. Hobinya itu salah satunya senang dengan sejarah Indonesia, sejarah Amerika, sejarah luar negeri, apapun itu. Lalu dia juga lagi fokus mendalami ilmu agama Islam, ngaji, khutbah, dan sebagainya. Nanti kita banyak ngulik tentang hobinya dia. Oke Pak? Tapi gue pengen tahu dulu nih untuk mengawali background masa kecil lu. Background masa kecil lu itu lu kembar ya? Kembar. Wah, lucu nih. Kembar. Jadi kalau gimana ceritanya, Pak? Jadi kalau kata almarhum nyokap gua ya. Jadi nyokap gua kan udah besar, udah emang waktu lahiran kan. Jadi pas taksinya berhenti di rumah sakit, lahir di rumah sakit Uki tau nggak? Oh, oke. Rumah sakit Uki pas berhenti turun dari taksi dinaikin ke apa namanya, ke Velvet namanya kan tempat tidur itu. Saudara gue lahir. Oh, saudara lu duluan lahir. Ya. Kakak lu berarti ya? Iya. Nah, nggak lama mau masuk ke ruang bersalin, susternya bilang, ada satu lagi. Oh, berarti nggak ketahuan? Nggak tahu tuh, nggak cerita tuh dulu nggak tahu dulu mungkin karena keterbatasan. Iya, tahun 79 nggak tahu. Oh, 79 ya, keterbatasan, maksudnya alat-alat medis, pengetahuan. Iya. Ibu-ibu dulu juga, maksudnya mungkin belum ada teknologi apa namanya? USG. Mungkin belum ada teknologi USG dulu. Pas lahir mau dibawa ke ruang bersalin, dia bilang, ini satu lagi. Ketinggalan ya. Nah, tadinya tuh gue pengen dinamainya bukan Yusdi, tau gak? Oh. Jadi saudara gue mau dinamanya taksi,
Kalau gua mau namanya Velvet. Serius? Karena ini serius ya? Iya. Oh, karena turun dari taksi, Iya, satu lagi pas dari lagi di Velvet ketahuannya. Velvet. Velvet. Velvet tuh kayak tempat tidur. Tempat tidur rumah sakit yang ada rodanya itu. Iya. Oh, itu Velvet. Kalau di ambulan kan stretcher, nah di rumah sakit. Awalnya mau dinamain itu. Iya. Jadi karena ada sejarahnya ya. Ada sejarahnya. Akhirnya dinamainnya itu. Yusdi Muhammad Taksi. Jadi abang lu siapa? Kakak lu? Yusni Wijoyo. Yusni. Yusni Oh, Wijoyo. Yusni Wijoyo, Yusdi Widodo. Widodo. Oh, malah emang Jawa asli ya? Iya. Bokap nyokap asli Jawa. Iya, bokap orang Malang, nyokap orang Kediri. Apa? Kediri. Kediri. Oke, dari situ lu berarti udah tinggal di Jakarta ya? Iya, gua tuh di Jakarta itu dari lahir 79. Terus gua di Makassar dari 86. Tahun 86. Oh, berarti dari Jakarta pindah ke Makassar tahun 86. Iya, tahun 86. 86 sampai tahun 91. Dari tahun 91 sampai sekarang di Oh, 86 Jakarta. sampai 91 di Makassar, Ya, pindah 91 lagi ke Jakarta. ke Berarti Jakarta. itu umur lu 11-12 tahun. Pindah lagi ke Jakarta. Umuran apa? SMP? SMP kelas 1. Oh, pas SMP kelas 1 lu pindah lagi ke Jakarta. Jadi gue di Makassar tuh dari SD, yang gue inget tuh dari SD kelas 3 apa kelas 4. Hah? Lulus SD, sempat SMP di Makassar berapa bulan, terus gue ke Jakarta. Gitu. SD sempat SMP di Makassar berapa bulan, balik ke Jakarta. Di daerah mana tuh? Gue pas lahir di UKI, yang gue inget tuh gue sempat tinggal di Halim. Jadi intinya pindah-pindah lo ya? Pindah-pindah. Oh, oke. Dekat Bandara Halim. Itu bandara lu waktu lahir, waktu kecil. Iya, jadi tuh yang gue inget tuh waktu kecil, waktu gue masih TK kalau nggak salah. Gue sering tuh dulu diajak bokap ke Bandara Halim. Oh, Bandara Halim, masih ada dekat di memori lu pesawat. tuh ya? Masih ada. Umuran SD berarti? Enggak, TK. Umuran TK? Umuran TK. Berarti nggak jauh dari Halim lah tuh ya? Tinggal jalan. Oh iya. Tinggal jalan Ini kali kampung Makassar apa itu? bukan di komplek Halim. Oh, komplek Halim. Jalan Surya nomor 616. Bokap lu juga ini? Bukan. Bukan angkatan? Kontrak lah di sana. Tapi akhirnya lu tinggal di Kranji pas SMP itu. Iya. Sekolah SMP, SMA, kuliah di situ. Kuliah mah baru pas gua di Borobudur. Oh. Bokap lu masih inget ya? Berdua tuh sama kembaran lu terus. Berapa Iya. saudara sih lu? 2. Dua ya, itu kembaran Iya, lu? iya. Udah nggak ada lagi? Oh. Udah. Kayak kalau kembar kan dulu baju samaan, Sama. sekolah samaan gitu. Sama. Tapi gua bukan. Lucu kan lu ya dulu ya Tapi kembar. bukan kembar identik. Oh, nggak identik? Bukan. Oh, nggak sama? Bukan. Nggak serupa gitu? Bukan. Jadi kembarnya tuh kan ada yang kembar waktu berbarengan lahir, Nah. ada yang identik. Kan ada yang sepasang laki perempuan, ada yang ada identik, juga. ada yang waktunya bersamaan. Kalau lu kembar Yang ya waktunya waktunya nggak bersamaan lah, hampir lah ya. Tapi nggak identik. Enggak, Beda banget. beda. Tapi kalau lu nggak ada pengalaman, oh ini Yusti apa Yusni nih, nggak ada gitu. Karena memang betul-betul beda. Karena emang beda. Karena emang beda ininya. Jadi waktu gua baru nikah sama bini gua kan, gua sempat takut-takutin bini gua, ayo lo, ntar lo punya anak kembar lo. Iya, Ayo lo." iya. Karena kan gua punya gen. Hah? Karena kan gua punya gen. Gen gimana? Gen Oh, kembar. maksudnya nanti bakal ada kembarnya. Iya. Iya. Iya, gua bilang ntar lo. Ya lucu pak. Lucu lah kalau menurut gua. Iya, bini gua. Wah, gimana nih wah? Ya lucu lah. Iya. Ribet doang, cuman ya lucu, unik aja. Iya. Ya seenggaknya kan jarang. Iya. Yusni dan Yusdi. Iya. Lucu juga ya. Sampai lu. Tapi saudara kembaran gue punya anak 2, dia belum ada yang kembar. Mungkin sekarang nanti nikah juga. Tinggal di mana deh? di penggilingan. Gilingan. Kerjanya di perhotelan juga. Enggak, kerjanya di Bluebird, tapi yang ini logistik. Namanya Ironbird. Oh, yang Iron Band. Ya. Iya. Di Takut. Masih sering ketemu lo? Sering. Sampai akhirnya lu apa ya?
kerja. Dari Iya, sekolah dulu kerja. kan. Jadi kan sekarang gua kerja di bidang ini ya, hospitality ya. Kalau dilihat dari pendidikan gua terakhir itu yang sekolah menengah itu, gua tuh lulusan STM. Gitu. Berarti nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Gua lulusan STM mesin, STM elektronika. elektronika. Jadi tuh gua lulusan STM elektronika, pertama kali gua kerja tuh gua di pabrik. Oke. Jadi pabrik namanya tuh Lion Metal Work. Oh itu magang. Enggak kerja. Setelah lulus, Setelah lulus lu kerja langsung. kerja tahun 97 kan. Terus kan bulan Juni tuh. Nah, gue kerja dapat 3 bulan di situ udah Krismon. Oh 97 Krismon itu, oh, lu udah kerja itu? Udah. Oh, Jadi pabrik. Di pabrik. Iya, Daerah Cakung. itu kena imbas kerusuhan-kerusuhan itu kan? Belum, kan kerusuhan 98. Oh iya. Oh Krismonnya 97 ya? Iya, jadi mulai Krismon. Oh jadi bukan gara-gara kerusuhan itu jadi Krismon ya? Bukan, sebelumnya tuh udah Krismon. Krismoneter itu. Gue inget tuh Krismon tuh SD ya. Ada ikan Krismon. Ikan Krismon. Lo tahu nggak lo? Ada ikan tuh. Tahu, lupa Pokoknya gua. ikan apa tuh? Pokoknya dinamain ikan Krismon aja Lupa gue gua. inget. Gue SD itu kelas 2 apa kelas 3 gitu. Nah, jadi kan tahun 97 itu mulai Krismon gara-gara waktu itu punya perusahaan, jadi punya perusahaan mobil. Iya. Itu kan mesinnya dari Korea, kan nggak ada Oh ini biayanya. gara-garanya nih. Ya awal-awalnya. Iya, awal mulanya itu. Udah akhirnya kan di apa namanya WTO kan, organisasi perdagangan dunia WTO itu kan akhirnya mempertanyakan kok bisa kayak gini. World Trade Organization. Ya, itu awal mulanya. Itu udah mulai tuh dolar udah Nggak, mulai. maksudnya kenapa itu? Kan dia masukin mesin mobilnya nggak ini, nggak ada biaya masuk, Oh nggak ada bea cukai. Nggak ada. Jadi ilegal lah gitu. nggak ilegal, tapi nggak ada yang gue tahu ya, nggak ada biayanya. Gitu. Sehingga- jadi kalau mobil-mobil merek-merek yang lain masuk ke dalam Indonesia ada biayanya, nah sedangkan mobil ini nggak ada. Sehingga apa? Ya jadinya ini apa namanya? Yang lainnya pada cemburu lah. Oh, Gitu. oh makanya WTO yang turun. Iya. Nah, terus kok bisa efeknya sampai ke Krismon gitu? Karena waktu itu efek global di Asia Tenggara itu, yang gue tahu ya, di Asia Tenggara tuh emang udah mulai jatuh tuh, dolar tuh udah mulai tinggi kan. Awalnya tuh kalau nggak salah di Thailand, kalau nggak salah ya, gue lupa, Thailand ke Kamboja gitu. Udah berimbas ke, udah mulai Krismon, akhirnya mahasiswa demo yang 98 itu. Maksudnya efeknya sampai segitunya tuh ya? Iyalah efek ini, Oh karena global di Asia Tenggara yang lain tuh Iya, begitu juga. iya. Dolar udah mulai naik. Akhirnya kerusuhan 98. Itu kan dolar ya, gara-gara dolar naik ya? Nah, waktu gua kerusuhan 98 itu gua kerja di Sangrila, Hotel Sangrila, di Jerman. Gua jadi DW tuh, DW Bangket. Jadi 98 Januari gua kerja di Sangrila. Nah, bulan Mei Krismon. Apa? Lu bulan apa tadi? Apanya? Masuk Sangrila? Januari. Januari 98. Kerusuhannya di bulan Mei. Bulan Mei. Lalu baru-baru kerja lah. Iya, Nah, jadi terus tuh apa yang lu inget tuh dari kejadian itu? jadi itu kan gua waktu itu masuk pagi ya. Gua masuk pagi. Jadi gua lagi apa namanya di smoking room gitu. Temen gua bilang, "Wah, udah ada kebakaran di mana-mana." Jadi itu kan Sangrila kan ke Tanah Abang, itu dari arah Tanah Abang tuh udah ada asap. Oh, Udah ada asap. Udah ada asap. Gua pulang kan jam 3 gua pulang. Gua jalan tuh ke Duku Atas. Mau naik atas 213. oke, 213. Grogol Kampung Melayu. Oke. Lah gua nungguin, wah lama banget, gak ada yang lewat. Wah lama banget, dan nungguin lama, gak ada yang lewat. Akhirnya gua jalan, coba jalan lah. Oh, biasanya cepat itu patas. Cepet. Gua jalan ke Bundaran HI, gak ada juga. Tapi mobil yang lain ada? Ada, Kendaraan lain biasa normal? biasa.
Nah, gue jalan ke Bundaran HI, nungguin situ nggak ada juga. Akhirnya gue Dari Duku Atas ke Bundaran HI lumayan tuh. ya lumayan. Akhirnya dari Bundaran HI gue jalan ke ini lewat Diponegoro. Diponegoro, arah ke Menteng berarti ya. Iya, Menteng masuk Suropati, lewat Rumah Sakit Cipto. Iya. Nah pas gue Jalan itu. jalan gue, Anjir, jalan, nggak ada angkutan. nggak ada sama sekali. Gojek, Gokar dulu. Oh, belum ada ya? Belum ada tas gitu. Nah, terus Nah, pas gue Rumah Sakit Cipto kan pertigaan tuh, Iya. belok kiri ke arah Keramat, kanan ke arah Matraman kan. ya, Pas gue jalan masuk ke Salemba, wah di situ baru gue lihat. apa? Nah sebelumnya tuh, Lu lihat apa? nah tar dulu ya, sebelumnya di Megaria tuh, bioskop Megaria tuh. Nggak tahu di mana itu. Itu bioskop Megaria itu yang di ini, Megaria dekat stasiun Matraman? Cikini, ini. Posisi gini. Oh iya iya iya. Situ Itu sebelum RSCM. iya. Nah itu kan ada supermarket, gue lupa namanya supermarket apa ya. Gede lah. Hero. Ya Hero kali. Dulu kan supermarket Hero ya. Hero. Nah, gua ngeliat itu ada anak kecil 2 orang bawa stroller, Stroller bayi. bukan stroller belanjaan, Oh, stroller belanjaan. troli belanjaan. Nah, ya. Satu duduk di dalam, ada isinya makanan apa, satunya ngedorong. Gua bilang kok ini stroller didorong-dorong, apa nggak ditanyain sama yang punya kali ya? Iya. Nah, pas sampai Salemba, pas gua belok kanan di situ baru gua lihat. Rusuh. Bakaran. Oh, lu sepanjang jalan itu Salemba. orang semua tuh nggak? Hmm. Sepanjang jalan itu orang semua. Gua belok kanan, wah gila. Belok kanan lewatin lampu merah Matraman. Di situ tuh dulu ada showroomnya ini, Bimantara, mobil. Mobil Bimantara itu mobilnya tuh udah di luar, udah di jalan, udah dibakar. Buset. Serius? Showroom mobilnya dikeluarin dibakar. Iya udah dibakar. Terus sampingnya kan ada bank tuh. Hmm. Ada bank, sekarang jadi bank apa ya? Bank BCA kali ya? Hmm. Itu banknya udah dijagain sama tentara. Yang ruko-ruko itu ya, dekat stasiun Matraman. Stasiun bukan Jalan Matraman. Oh, di Jalan Matraman. Kan Salemba kan Keramat. Dulu di Salemba. situ ada ini, Fuji Film apa? Iya. Nah setelah itu sampingnya iya. kan ada bank tuh. Iya. Ruko-ruko itu ya. Nah sekarang bank tuh udah jaga tentara. Orang tuh masyarakat udah. Lu jalan sampai situ? Iya jalan. Sampai mau berusaha masuk ke bank itu kan, tapi dijagain. Orang udah mendekat ditembak. Tembak ke atas. Oh, kasih tembakan peringatan. Gramedia udah hancur. Gramedia, ya. Gramedia di Mantara itu mobil. Oh, Gramedia udah ada dulu ya? Udah ada. Udah hancur. Gramedia tuh orang udah bawain barang-barang Oh, penjarahan. jarahan. Jadi yang belum tahu kerusuhan 98 itu intinya sih orang-orang pada ngejarah toko-toko, supermarket, apapun lah, apapun bisa yang ada market-market gitu dijarahin. Lu ngelihat sendiri tuh ya. Dan lu jalan dari Duku Atas, Bundaran HI, RSCM, Matraman. Sampai mana lu jalan tuh? Gua sampai Cipinang. Kan gua jalan terus tuh. Nah, nanti kan Sepanjang itu nggak ada angkutan umum, Pak? nggak ada. Orang tuh udah kayaknya udah sibuk dengan dirinya masing-masing. Jadi kan Berarti banyak dong orang yang jalan-jalan kayak lu gitu? banyak. Kan pada saat itu kita nggak tahu kenapa. Oh, belum tahu lu ya kenapa ya? Iya kan ketawanya pas jadi berita, ngerti berita kan. Belum ada sosmed ya? Lu tahu-taunya di mana itu? Nah, rumah lu di mana waktu itu? Di Keranji. Ah, lu sampai Keranji jalan? Iya. Enggak, gua nanti ada Metro Mini. Jadi lu tau nggak Jenderal Urip itu, Jalan Jenderal Urip Sumiharjo kan? Jadi di situ tuh ada Jatinegara Plaza. Oke. Nah itu udah diblok sama polisi dong. Jatinegara Plaza itu lagi dijarah. Oh, itu penjarahan itu terjadi Jadi di gue situ. mau lurus, akhirnya gue belok ke arah Kampung Melayu. Gue jalan ya, jadi sepanjang Kampung Melayu, dari Jatinegara menuju Kampung Melayu kan banyak ruko kanan kiri tuh. Di situ rukonya ditulisin milik pribumi, milik pribumi, milik pribumi. Oh iya, gue ingat. Jadi mereka itu menjarah yang non pribumi. Iya. Iya. Makanya Gua non ngeliat pribumi kok itu pada pulang kampung semua tuh ke negara masing-masing. Gue ngeliat kok kayaknya kenapa ditulis kayak gini kan kita nggak tahu. Iya. Oh iya belum tahu lah.
sampai di mana di Kampung Melayu nggak ada mobil, akhirnya gue jalan lagi ke arah Cipinang Jatinegara kan. Gue jalan lagi tuh depan stasiun depan rel kereta kan yang deretan nama LP Cipinang itu kan banyak ruko, ditulis gitu juga. Akhirnya milik pribumi. akhirnya ada satu Metro Mini 506 Arah ke Kampung Melayu Pondokopi. Gue naik tuh, Anjir, lu berarti jalan sampai Kampung Melayu. Gue waktu itu gue pulang pakai sendal, kaki gue sampai lecet tau. Tapi sendal lu masih nggak bolong-bolong ya? Enggak, Itu sendal berapa kilo ya kira-kira? 5 kilo, 10 kilo mungkin? lebih lah, Lebih? lebih. Jalan gue sendal gue sampai gue tenteng, saking lecet. Tenteng gue nyeker, pakai lagi nyeker. Pas gue naik mobil, dapat Metro Mini, gue jalan, pas nyampe di Mall Klender, kan namanya Jogja Mall dulu tuh. Nah itu yang dibakar. Itu kena juga di jarah. Iya, yang Mall Klender yang dibakar, yang jadi horor habis itu. Oh, Nah, ada itu kisahnya tuh. Gue ngeliat tuh, wah gila. Apinya gede banget tuh. Oh, maksudnya sekarang jadi belum dibangun? Udah jadi mall. Oh, dulu pernah ada historinya. Namanya Jogja Klender. Sekarang apa namanya? Jogja dulu, sekarang nggak tahu gua lupa namanya. Tapi dulu namanya Jogja. Wah itu udah habis semua. Lu turun di situ? Enggak, mobilnya belok masuk lewat dalam, lewat Duren Sawit. Nah akhirnya pas nyampe Pondokopi gua naik ke rumah. Nah sampai di rumah baru ketahuan. Wah penjara di mana-mana, kan ada TV tuh. Iya. Jadi kita tahu berita tuh dari TV doang ya? Iya, TV sama radio. Iya, HP belum ada dulu. 98. Dulu HP udah ada. Udah ada HP? Udah ada, tapi masih jarang. HP tuh yang Nokia pisang. Oh iya, yang gede-gede. Pisang. Iya, yang gede-gede doang. Iya. Nomornya kalau dulu Yang nomornya mahal banget. Iya, dulu gue inget pertama kali gue beli handphone tahun 2002. Beli handphone itu perdananya tau nggak berapa lu? Yang mahal Simpati, yang murah tuh Excel. Murah-murahnya tau nggak berapa? 250.000. Anjir. Itu paling murah tuh. Iya, itu paling murah. Kenapa ya dulu mahal gitu ya nomor ini ya? Iya, karena SIM card. karena Masih jarang lah. Jarang. Gue juga belum tahu itu ada HP-HPan. Enggak, yang gue bingung itu awalnya kenapa kok akhirnya jadi mengerucut kepada non pribumi ya? Kerusuhan itu seakan-akan timbul gara-gara non pribumi gitu. Kenapa ya? Ya nggak tahu sih, kalau kita lihat sekarang gini kan balik flashback itu kan, kalau kita lihat banyak di internet ya emang ada yang gerakin, tapi nggak tahu siapa. Ada yang gerakin, ada yang menunggangi. Iya, ada yang tapi itu menunggangi. nggak tahu siapa. Tapi sebenarnya alasannya menyerang non pribumi juga sebenarnya nggak jelas ya. Nggak jelas karena mungkin Nggak berdasar gitu. nggak berdasar. Jadi Kalau sekarang mah udah banyak ininya lah, hoax apalah, kita bisa mencari ini benar atau enggak beritanya, ini provokatif atau gimana. Dulu orang gampang terprovokasi kan, karena ya minimnya sumber informasi kalau gue bilang. Oh jadi lu saksi itu ya? Jadi dulu tuh ada satu radio kerusuhan Mei 98, gila. Itu kan ada yang ini ya, mahasiswa meninggal di daerah Trisakti itu kan hari itu ya? Iya, enggak, sebelumnya ditembak tanggal berapa ya? Oh jadi kejadian penembakan yang mahasiswa itu sebelum kerusuhan Mei itu? Kan kerusuhan ini kan 14 Mei. Oh 14 Mei 1998. Nah, kalau penembakannya itu antara tanggal 11 atau tanggal 12. Oh beberapa hari sebelumnya. Oh jadi bisa jadi pemicu itu kali ya? Iya, itu salah satu. Gila. Itu kudu dilihat lagi ke sejarah aslinya. Nah ini nih, dia senang dengan sejarah itu ya, begini nih. Kalau Bung Karno bilang itu jas merah tuh. Jas merah. Jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Oh. Jas merah. Jadi banyak ada hikmah yang bisa diambil dari sejarah tersebut. Banyak, gue juga itu efeknya sampai sekarang ya. Maksudnya dolar tuh dulu berapa lo yang lu ingat? Nah dulu dolar masih 2.000 dong. 2.000. Sekarang 2.000 dulu tuh 14.000. Dulu ya, gue inget ya, beli rokok Marlboro merah satu bungkus itu harganya Rp2.000.
$1. Iya, 2.000 rupiah. Terus naik tuh jadi 4.000, 6.000. Pokoknya dari situ pokoknya gratis lah. Iya, sekarang kan Efeknya sampai sekarang dolar itu rokok Marlboro 14.000 nggak turun-turun. Iya, Naik nggak turun-turun. iya, Dan disitulah akhirnya Soeharto ya iya. tergulingkan dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. B.J. Habibie. B.J. Habibie. Sangrila ya, di Sangrila. Sangrila. Berapa lama tuh di Sangrila lo? 2 tahun, sampai tahun 2000. 2 tahun. Oh, habis itu pindah ke Tahun 2000 tuh gue gara-garanya keluar tuh gara-gara ini. Karyawan Sangrila demo. Oh, gue denger tuh. Gue Iya. denger tuh. Gue denger tuh. Demo, padahal kan gue daily worker tuh. Nah. Gue bisa tuh punya kesempatan jadi staff. Nah, Tapi emang jalan hidup ya udah ini. nah. Itu. Jadi Maksudnya ada kesempatan jadi staff, maksudnya kenapa? ya kan gue dewe. Kalau gue kerja, gue bisa jadi staff. Nggak ikutan demo maksudnya? Iya. Tapi waktu itu demo tuh ada yang gerakin juga. Oh. Gitu. Jadi gue nggak tahu ya, gue karena masih dewe ya. Oke, lu nggak tahu. Jadi yang gue tahu itu malam itu ada event set menu, Chinese set menu. Nah, Acaranya ke Dubes Cina. Cina, oke. Pada saat itu kan kalau set menu kan ballroomnya kan gede tuh, pasti butuh orang banyak dong. Set menu kan satu meja satu orang. Demo, pada nggak mau kerja. Gitu. Apa gara-gara Chinese itu? Nggak tahu. Demo Ya lu masih dewe lah, belum tahu. si Dewi. Wah, gua bilang nih kesempatan nih jadi staff nih. Kok lu langsung menyimpulkan kesempatan jadi staff Ya gitu? iyalah, orang staffnya pada nggak kerja. Hari itu doang kan? Iya, kan habis itu mogok habis itu. Ada orang ini. Enggak mau gue kerja berapa hari? Habis dimulai dari itu. Enggak berapa Gua hari inget itu? ya. Hah? Yang gue inget ya habis itu gue terakhir itu kerja, habis itu besok nggak kerja lagi. Karena jadi blacklist semua yang dewe-dewenya. Ya di blacklist kenapa? Iyalah, lu kan nggak kerja, lu kan dewe kan statusnya cuma gimana sih? Enggak, maksudnya itu kan staff yang demo. Staff yang demo. Staff yang demo Ah. karena nggak mau menghandle Set acara menu. gala dinner itu. Ah, Nah, itu berapa hari demo mereka? Atau berapa hari mau gue kerja? dimulai pas itu, Berapa hari dia nggak kerja ke depan? habis itu di belakangnya nggak kerja lagi, Nah, itu yang hotel tutup. tutup itu hotel. Ah, serius lu? Iya, serius. Tutup kan, sempat tutup berapa bulan itu? Oh, Sangrila sampai tutup itu. Tutup. Oh, jadi tutup, jadi nggak ada karyawan yang kerja? Jadi tuh ada orang salesnya, direktur salesnya kan. Kita yang di pernah nongkrong di ini di smoking room. Pak, tolonglah bantu kita Pak. Nanti kita akan pikirkan masa depan Bapak. Tolong bantu kita. Biar Bapak." nge-handle itu grup maksudnya. Iya. Oke. Pada nggak mau. Jadi kan ada dewi senior udah berapa tahun itu nggak diangkat jadi staff kan, dia yang wah enggak Pak, saya nggak mau Pak, saya nggak mau gitu. Padahal dalam hati ini kesempatan juga kan. Tapi lu nggak bisa apa-apa karena suara terbanyak pada nggak mau kerja. Iya. Nah, gua ngumpet tuh bro, gua ngumpet. Yang lain udah pada pulang, pas sudah pada pulang gua naik ke atas, gua mau kerja. Ketemu sama bangket manajernya si Hendry itu kan. Justi, lu ngapain sih? Pak, saya mau kerja aja deh Pak. Enggak, lu pulang. Ya, emang udah takdir ya. Kalau gua kerja itu, gua nggak mau. Ya lu kerja sama siapa ya, Pak? Kerja sama ini, jadi yang turun tuh orang sales semua Yang turun, yang handle. Iya, orang sales pokoknya udah acak-adut dah pokoknya. Ya, cuma kan teman-teman lu udah nggak ada semua. Iya, tapi Tapi kan kayak FO, bagian housekeeping itu pada demo juga. kalau yang gua tahu Departemen lain. gua nggak tahu sih. Oh. Tapi yang gua tahu yang orang FP-nya itu, Oh. orang banketnya itu. Jadi yang kerja tuh kalau sales semua turun udah acak-adut lah, nggak tahu gimana. Akhirnya lu ketahuan sama Iya, adminnya gua apa? bilang, wah gua Bucket kerja manager. aja, gua kerja aja Pak. Enggak, lu pulang. Wah. Berarti lu punya keinginan untuk membantu ya. Iya, karena kalau Dan di situ lu ada celah buat wah gua bisa jadi staff nih. betul. Oke, 2004 terus. Terus gua ke Saudi. Oh, lu ke Saudi. Saudi Bukan gua- di kapal. Bukan, belum. Oh, ke Saudi dulu. Saudi dari 2006 sampai 2008. 2006 ke 2008, 2 tahun di Saudi.
Kerja apaan, Pak? di coffee shop, tapi Coffee punya shop. orang lokal. Oh, masih FP juga. Masih. Nah pas gue balik ke Jakarta, gue ngelamar tuh ke kapal, tapi ya nggak ada, kan harus ada background hotel 6 bulan kan ya. Gue nggak ada. Akhirnya itu di Sangrila. Itu kan tahun 2000, harus 6 bulan terakhir. Oh, 6 bulan terakhir ada background di Iya. hotel. Oh. Itu akhirnya Oke, gue pernah pengalaman at least 6 bulan kerja di hotel. Ternyata 6 bulan terakhir ada pengalaman Iya. di hotel. Oh. akhirnya gue ketemu sama bekas manajer gue yang di Salsa. Dia punya orang orang dalam buat masukin, ya udah gue masuk sama dia. Lu 2 tahun di Saudi, berarti bisa bahasa Arab dong? Bisa, tapi gue Asik. bahasa Arab itu kan ada versi Amia, ada Fusa. Apa tuh? Fusa itu yang bahasa grammar, Oke, yang ada bahasa benerannya. naus, sorof. Ya. Kalau gue Amia tuh bahasa pasar. Oh. Jadi lu cuma sekedar bisa bercakap-cakap. conversation Conversation. sehari-hari. Iya. Sampai sekarang masih bisa bahasa Arab? Ya lupa ingat sekarang udah jarang. Lupa ingat apa bahasa Arab? Hah? Lupa ingat bahasa Arabnya apa? Insa. Hah? Insa. Insa. Insya Allah. Bukan insya Allah, Insa. Insa. Lupa. Oh, lupa tuh Insa. Ingat? Ya udah. Ingat apa ya? Udah. Pernah Lupa, lah, pernah bisa lah ya. Iya. Jadi kalau ada tamu orang Arab, sengaja lu ngerti. Iya, gue Oh. dipanggil tuh. Oh iya, lu masih suka dipanggil gitu ya. Iya, padahal gue nggak ngerti banget. Tapi kalau pas gue mau ketemu sama orang Arab, gue bilang, gue tahu bahasa Arab sedikit ya, gue bisa terjemahin sedikit, gue selalu bilang gitu. Maksudnya jangan sampai dia nyerocos Iya, aja kayak kita iya. ngerti bahasanya dia Iya. semuanya. Jadi gue bilang, anak malum Arabik Suaya itu aja. Oh, ana maklum Arab Arab Suaya itu Suaya. saya Udah. ngerti bahasa Arab tapi sedikit. Iya. Suaya itu sedikit ya. Suaya. Kolil Khalil, apa Khalil ya? Kolil sedikit. Oh Khalil ya? Kolilan. Oh itu, gue jarang pakai Kayaknya itu sih. kita bisa buka kursus bahasa Arab nih kayaknya nih, Pak Yusdi ini. Enggak lah, Oke, 2 tahun di Saudi. Lu udah umroh haji tuh? alhamdulillah umroh. Oh, saat itu umroh lo? Iya tahun 2007, Oh, Haji Yusdi ternyata ini. Haji kecil ya. haji Aduh, kecil. ya itulah benefitnya kalau kerja di Saudi ya. Kayak Pak Ma'ruf tuh. Dia Iya. udah haji, udah umroh juga Pak Ma'ruf. 2 tahun di habis Saudi itu pulang, jadi gua ngelamar. Jadi waktu itu di hall kan, di kapal pesiar, Holland American Line. Oh, lu Holland American Line juga? Iya, Sama kayak Pak si Ardi. ya emang sama. Oh, sama. Lu ketemu nggak sih? Enggak, gua ketemunya sama Simon. Ah, serius lu? Iya. Sama Simon, lu baru tahu. Baru tahu gak? Iya. Nah, itu lu beda waktu sama Pak Ardi apa gimana? Beda kapal juga. Oh, tapi perusahaannya sama. Sama. Tapi kalau Simon pernah ketemu. Tapi Pernah. satu waktu nggak sih lu di kapal, Pak Ardi di kapal? Zamannya, tahunnya? Kayaknya sih satu waktu deh. Cuma beda kapal. Beda Oh kapal. iya, lu apa? Sebagai apa? Floris. Floris. Iya. Oh. Bagian rangkai-rangkai bunga. Iya. Jadi gua sehari kalau bunga di beberapa titik udah diganti semua kan masih bagus, ya udah gua nggak ada kerjaan, Oh, yang penting semua area udah terpenuhi. kayak kamar-kamar gitu juga taruh bunga nggak sih? Kamarnya suite doang. Ya, kayak kita di sini kan suite pakai bunga itu sana juga. Iya. Dan public area ya. Iya public area. Semuanya tuh ya. Oh, berarti jadi di kapal itu bunga asli semua tuh. Asli. Berapa orang satu tim lu? Kedua. Berarti lu kalau Flores udah naruh bunga di semua area tempat, lu udah gak ada kerjaan. Berarti beda dong sama yang lain ya. Beda, yang lain kayak Kayak keras. apa? Cabin crew apalagi deh. Iya, housekeeping, public area, Itu FB. katanya keras tuh. Keras, kalau gue enggak. Santai. Santai. Apa lu ada keahlian merangkai bunga dari dulu? Enggak diajarin, di training. Oh. Trainingnya di Bandung. Oh, Kota Kembang ya. Bandung Kota Kembang. Jadi kan waktu itu hall itu Florisnya kan orang Belanda semua, karena mungkin kosnya besar, akhirnya dicari orang-orang Indonesia. Nah, dicari orang-orang Indonesia itu yang bisa merangkai bunga, bisa bahasa Inggris. At least itu aja gitu ya. Iya, dan ternyata banyak yang bisa merangkai tapi nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa? Ya, banyak lah di toko-toko bunga di Di Bandung tuh. Rawabelong banyak. Apa namanya? Rawabelong Oh, Rawabelong, Jakarta enggak yang di Bandung. sama nggak ada. Jadi
Karena nanti kalau udah di kapal, setiap seminggu sekali kita harus presentasi merangkai bunga di depan tamu. Oh, ada Gitu. kayak gitu ya. Itu kayak Iya. show gitu kali ya. Iya, kayak cooking demo. Iya, live cooking. Iya. Kalau kita ini merangkai bunga live. Iya, semuanya Flower, audiensnya. flower arranger live. Iya. Flora arrangement show. Flower arrangement show. Jadi kita selama setengah jam ngerangkai bunga tuh di depan tamu-tamu. Itu belajarnya berapa lama dulu waktu di Bandung? Berapa ya? 2 bulan. Cukup lah ya. Tapi lu bisa bahasa Inggris. Kok lu bisa bahasa Inggris dari mana? Bahasa Inggris tuh udah bisa dari SMP karena gue suka bahasa Inggris. Oh, hobi lu yang keberapa nih yang gue tahu nih? Jadi tuh gue Di SMP udah diajarin bahasa Inggris lu? ya iyalah. Oh, dulu kayaknya gue SD Udah. deh. Maksudnya SD kelas Kalau 6. SD belum. Kalau SD kelas 6 gue baru Kalau bahasa SMP Inggris. Kalau sekarang kan dari kelas 1 SD udah ada bahasa Inggris. Iya. Itu yang gue tahu gini, gue tahu nih bahasa Inggris jadi bahasa yang penting. Jadi gue berusaha untuk bisa. Oh gila, saat itu tuh ya di tahun 1800 1900 Ya 94 gitu lah. 94 itu lu udah punya kesukaan terhadap bahasa Inggris. Iya. Itu. Gue sempat kursus conversation. Oke. Berapa kontrak di kapal? 4 tahun ya. 4 kontrak. Jadi tuh kan gue kalau kerjaan udah selesai, pagi tuh gue cuma ini doang, basa-basi doang. Kan housekeeper gue kan orang India kan, lu tahu sendiri orang India kan. Jadi gue tuh ngeliat jam-jamnya, jam 9 ini gue tahu yang dilewatin sama dia, gue nongkrong di situ. Gue belaga nyiram-nyiram apa gitu kan. Pas sudah ketemu sama chief housekeepernya kan, oh morning chief, how are you today? I'm good. Oh sitting good chief. Nah, dia jalan ke belakang, belok, gue langsung ngilang, langsung ke kamar Simon. Oh. Jadi gue bawa ember tuh nggak, yang buat nyiram bunga tuh nggak. Gue bawa itu ke Simon. Oke. Kan Simon ini not audit, dia kerjanya malam kan. Oh, siang dia tidur. Iya. Gue telepon, om gue ke kamar ya. Ya udah gue ke kamar nonton TV sama dia dari jam 9 tuh nggak. Nonton film, mau dia ngobrol, ya kan. Nanti jam 12. Itu lu kenal di kapal? Iya. Langsung nyambung gitu ya? Ya iyalah. Apa karena ada kesamaan Enggak. rambut? Enggak ya? Nongkrong sampai jam 12. Jam 12 makan siang, habis itu jalan sama Simon. Nah, lu kan enak Pak kerja lu Pak. Kenapa Oh. lu cuma 4 kontrak? Bosen, bro. Bosen. Duit banyak, kerjaan enak, itu kan yang didam-idamkan orang naik kapal kan gitu. Bosen karena lu di sana tuh kerjaan begitu-gitu doang, bosen. Jadi lu bingung untuk membunuh waktunya itu gimana. Gila. Saking enaknya kerjaan Iya. orang floris. Iya, gaji gua dulu Berapa? $1.000 dolar. $1.000. Sama dengan Ya dulu dolar berapa? 8.000. berarti Ya. berapa juta? Ya kurang lebih 10 juta ya? Ya kurang lebih lah. Sekarang masih ada nggak sih flower arranger gitu buat di kapal? Masih. Masih ada? Masih. Berarti masih ada kesempatan ya? Ya mungkin lebih ini lagi kali, ketat lagi kali ya ininya ya? Iya masalahnya. Seleksinya ya? Masalahnya tuh lu kerja cuma dalam waktu 7 hari, lu kerja cuma 2 hari. Set, enak banget ya, kebalik Iya. sama yang lain ya? Iya 5 Kan yang hari. lain nggak ada libur. Iya. Kalau lu cuman dari 7 hari itu cuma 2 hari doang lu kerja. Iya. Selebihnya ngecek. Berarti ada juga ya ternyata kerja di kapal yang, nah ini nih buat yang mau ngelamar ke kapal nih, Iya, coba jadi flower arranger. Enak, Iya, gua enak tuh- kerjanya. itu gue tuh kalau orang-orang udah kerja, gue nongkrong di messroom, dibilangnya messroom. Messroom tuh kayak kafetaria. Situ gue main PS. Itu nggak ada yang ngomel. Oh lu di bawah housekeeping apa ya? Housekeeping. Iya. Kan gue floris, ya udah floris. Kalau misalkan kalau ditanya, loh kok lu nggak kerja ya? Kan gue udah kerja. Semuanya di area bagus, terus gue mau ngerjain apa? Gitu. Karena gue Nggak lu ngebantu ke housekeeping gitu. enggak. Kamar. Karena gue tuh under, jadi gue tuh kayak subkontraktor.
Gua under perusahaan Diantus namanya, Diantus International. Vendor ya? Vendor Iya, ya? jatuhnya vendor. Oh. Jadi gua nggak bisa dipekerjakan kayak begitu Iya, karena iya, iya. Karena lu bukan staff. bukan, Oh, karena gitu. Baru tahu gua. karena gua vendor, jadi kalau ada apa-apa asuransinya bakal nggak cover. Karena bukan Bukan job desk lu, Ah, bukan job assignment lu. bukan. Gitu. Jadi gua kalau uniknya tuh lu berhenti kontrak karena bosan. bosen. Karena dari 7 hari kerja lu cuma kerja di 2 hari doang, 5 harinya nongkrong di kamar Simon. Dia nongkrong kamar Simon. Empat kontrak terus lu turun. Nah gua lagi vacation tuh tahun 2013 bulan Mei, lagi vacation, gue iseng-iseng ngelamar nyari lowongan. Gue tanya sama temen gue yang bekas floris kapal, si Lukman. Jadi dia kerja di Crown Plaza kan. Crown Plaza, Lukman ada lowongan nggak? Itu baru-baru nyari floris manager tuh. Ya udah, gue ngelamar. 2013 tuh masuk. Gue ngirim email hari Sabtu, hari Senin ngirim hari Senin, ngirim email, hari Selasa dipanggil, hari Rabu interview, minggu depannya tanda tangan kontrak. Serius, 2 minggu gitu proses. 2 minggu doang. Rezeki lu lah gitu ya. Iya, nah kebetulan berbarengan sama temen gua bikin status lagi interview di Borobudur. Status apaan? Bikin status di WhatsApp. Pokoknya dia bikin belum ada 2013. Ya, pokoknya dia bikin status. BBM. Iya mungkin ya BBM. Lu namanya si Leo kan, teman sekamar gue juga sama Koko. Di hall. Iya, lu lagi ngapain bro? Gue lagi interview di Borobudur. Serius lu? Iya, gue kemarin interview. Gue hari Rabunya, dia hari Kamisnya. Apa si Leo sebagai apa dulunya? Sama floris manager Oh, juga. dia gitu apply jadi. Sama floris manager. Oh, akhirnya keterima lu? Iya. Wah, berarti lu Jadi dia bilang begini, better dari dia berarti. jadi gue pokoknya gue kalau gue minta basic 6 juta, kalau nggak 6 juta gue nggak mau. Oh ya udah terserah lu. Kalau lu? Ya gue nggak dibawa dari itulah. Oh, maksudnya sedikasihnya kalau lu, tapi nego? Iya. Enggak, gue Oh. Lu tuh punya ini ya, punya pendirian ya, berarti ya? pendirian gimana? Ya itu, ya lu dulu waktu di Sangrila, orang-orang pada kabur, lu mau kerja. Iya. Dan sekarang kan, gue paham si Leo itu karena kan dia turun dari kapal, gengsi tinggi dong pengalaman gue. Makanya gue nego 6 juta. Akhirnya itu kali yang menyebabkan dia diterima, akhirnya terimanya lu. Iya. Gitu. Lu punya pendirian, gue pengen beda atau gue ya bisa dibilang lu anti mainstream lah. Masalah pekerjaan kayaknya udah. Sekarang yang gue pengen tahu lagi masalah hobi. Nah, kembali ke hobi lu yang suka sejarah. Jadi gue belum lama gue baru nonton film hilangnya lukisan Raden Saleh. Oh, mencuri Raden Saleh. Mencuri. Iya, mencuri Raden Saleh. Jadi siapa namanya? Dilan. Jadi dia ada beberapa kelompok remaja gitu yang ada pencuriannya action. Itu tentang lukisan Raden Saleh. Nah, maksud gua itu kok istimewa banget Raden Saleh dan itu lukisannya masih ada sampai sekarang. Kalau filmnya gua nggak nonton. Oke. Tapi kalau tentang Raden Saleh sih gua tahu dikit gitu. Jadi dia tuh apa yang lo tahu tentang Raden Saleh juga? Jadi ini aja, gua kan juga baru tahu nih. Spesial apa sih dia lukisan itu sampai diangkat film? Apa kayak Mona Lisa kayak gitu-gitu bagaimana? Jadi tuh yang kalau gua lihat ya, yang mencuri Raden Saleh itu kan nama pelukis. Pelukis. Oh, pelukis. Indonesia. Tahun hidupnya di tahun 1800-an. 1800-an. Ya, 1800-an. Itu zaman Belanda ya? Zaman Belanda. Jadi dia itu punya bakat melukis dari kecil. Jadi dia tuh anaknya kalau zaman Belanda kan, kalau anaknya bangsawan kan fasilitas mudah ya. Sekolah, fasilitas. Iya, bisa sekolah gitu. Karena zaman dulu susah sekolah ya. Iya, nah dia tuh kan anak adipati. Dia punya bakat melukis, ketahuan.
Jadi dulu itu ada orang Belanda yang di bidang seni itu, jadi dia ini tugasnya itu sama pemerintah Hindia Belanda itu dia tugasnya melukis keadaan alam Indonesia. Salah satunya dia melukis buat dia keliling Jawa tuh. Jadi kan waktu itu kebun raya Bogor mau dibuat tuh. Oh belum ya? Belum. Jadi dia melukis itu. Nah itu si Raden Saleh punya bakat. Akhirnya sama gubernur jenderalnya Belanda di sekolahin di Belanda. Sekolah melukis. Iya, zaman dulu udah ada. Itu karena dia punya bakat. Oh. Raden Saleh, dia Raden Saleh Sarip. Padahal backgroundnya cuma anak Adipati doang ya? Iya, namanya tuh Raden Saleh Sarip Bustaman. Dia keturunan Arab Jawa dia. Oh, turunan Arab Jawa. Sekolahin di Belanda. Sekolahin di Belanda tuh tinggal di Eropa tuh sampai 20 tahun. Oh, terus berarti sekolah 25 tahun, 25 tahun. Jadi sekolah seni gitu. Sono Belanda. Jadi dia apa namanya? Kalau yang gue tahu dia tuh gayanya kan, jadi kan masing-masing pelukis punya gaya. Jadi dia gaya tuh romantisme paradoks. Romantisme paradoks. Romantikisme paradoks. Jadi dia itu lebih dominan ke alam, pemandangan. Tapi dia lukisan potret bisa juga. Zaman dulu kan lukisan Manusia maksudnya. Iya, lukisan potret itu kan terkenal kan, maksudnya jadi banyak. Nah, lu tau nggak yang Gubernur Jenderal Dendels, tau nggak Dendels? Dia Dendels. Nah, yang lukis dia potretnya. Oh, yang berdiri pakai ini, iya. Nah, Herman Dendels. Iya. Oh, dia yang lulus itu. Iya. Itu dia yang lukis. Dulu Dendels tuh tau nggak tinggalnya di mana? Gitu. Di seberang Hotel Borobudur. Taman Banteng. Iya, Lapan Banteng kan ada Kantor gedung. pos. Bukan, yang kantor keuangan. Oh iya, yang belah kanannya. Iya, yang bangunan tuanya itu tempat tinggalnya itu. Itu gede amat. Iya, itu. Dendels itu apa sih? Ibu kota ini ya? Gubernur Jenderal. Pemimpin kota. Apa Bukan, namanya? Wali kota. bukan. Jadi kan dulu Indonesia itu kan Gubernur. Gubernur Jenderal. Jadi Indonesia itu dulu dijajah sama kelompok dagang namanya VOC. Ya kan, setelah VOC korupsi bangkrut diambil sama pemerintahnya. Gitu. Tapi udah ada Gubernur Jenderal. Tapi Gubernur Jenderal ini di bawah pemerintah. Jadi si Dendels itu gubernur Jakarta saat itu. Gubernurnya ini tanah Hindia Belanda. Hindia Belanda kan luas sampai Sumatera, Jawa. Iya. Itu Dendels tuh. Iya. Dilukis sama Raden Saleh. Iya. Yang terkenal itu yang di film Mencuri Raden Saleh itu yang ini, lukisan penangkapan Raden Saleh. Iya, penangkapan Raden Saleh oleh Jenderal de Kock. Oh. Nah itu jadi lukisan ada dua versi. Jadi Jenderal de Kock itu nangkep Raden Saleh? Bukan, nangkep Pangeran Diponegoro. Oh iya, itu tentang Pangeran Diponegoro ditangkap. Iya. Jadi Jenderal de Kock itu nangkep Pangeran Diponegoro, terus dia minta pelukis Belanda supaya melukis penangkapannya itu. Ya kan? Nah, 20 tahun kemudian Raden Saleh bikin lukisan tandingan itu. 20 tahun kemudian. Iya. Bikin lukisan tandingan itu, penangkapan Raden Saleh penangkapan Pangeran Diponegoro versinya Raden Saleh yang dikasih ke Raja Belanda. Ya, dikasih ke Raja Belanda. Iya, jadi itu ada dua versi. Untuk apa maksudnya? Jadi gini, yang gue tahu ya, jadi lukisan Raden Saleh versinya Jenderal de Kock itu, jadi lukisannya itu, kalau udah pernah lukisannya, jadi lukisannya itu dominan bahwa Raden Saleh itu Diponegoro itu ini menyerahkan diri, ditangkap. Tapi kalau versinya Raden Saleh, Pangeran Diponegoro itu dibohongin. Itu. Jadi ada dua versi, karena satu versi dari yang nangkep, jadi kan dibikin hiperbola.
Oh, paham gua, paham. Hiperbola gitu. Jadi seakan-akan si Pangeran Diponegoro kalau versi Belanda nggak ada apa-apanya ya. Iya. Tapi kalau di versi si Raden Saleh lawan gitu. Lawan. Ya beda gesturnya mungkin gitu ya. Beda gesturnya. Dan Tapi terus kejadian sebenarnya gimana? kalau jadi Ada nggak sebenarnya, catatan sejarah itu? jadi yang gue tahu ya, jadi Pangeran Diponegoro itu kan perang sama Belanda tuh kurang lebih 5 tahun lebih ya. 5 tahun lebih. Jadi tuh waktu perang itu Belanda itu udah kehabisan duit karena makan biaya besar. Dia perang ya. Itu karena udah lama pengaruh kepada masyarakat Jawa pas pada saat di bulan Ramadan itu kan. Oh, penangkapan itu di bulan Ramadan? Oh. Iya, jadi pas tanggal 2 Syawal. 2 Syawal bukan Ramadan lah. Iya, habis lagi Idul Lebaran Fitri. kedua. Oh. Jadi ceritanya, jadi silaturahmi itu. ya jadi Pangeran Diponegoro silaturahmi sama Jenderal de Kock. Totalnya udah dibuat perjanjian silaturahmi, totalnya pas sampai di tempat ditangkap. Oh, gitu. Gitu. Cerita sebenarnya. Gitu. Apa yang bikin itu lukisan spesial? Bisa. Jadi sekarang ibaratnya gini, gue jenderal, gue mesen lukisan sama orang, terus lu presiden, lu mesen Raden Saleh bikin lukisan buat presiden, mana yang lebih tinggi? Presiden lah. Nah iya, gitu. Jadi lukisannya itu dibuat Raden Saleh, dikasih ke Raja Belanda. William III. Mana lebih besar ininya maknanya? Versi yang jenderalnya atau versi presiden raja? Oh, karena dia ada hubungan sama Raja Belanda saat itu. Kan jadi tuh Raden Saleh di Eropa itu keliling Eropa itu dia terkenal banget. Oh, dia karena terkenal. pandaian melukis itu. Pandai melukis. Jadi yang gue pernah baca, jadi kalau ada pesta-pesta itu kan zamannya yang zaman pakaian Victoria, tau nggak lu ya? Kalau Yang gede-gede gitu. ya, Iya. kalau Raden Saleh beda sendiri. Nah. Jadi dia pakai shawl, terus ada burung merak. Jadi dia kalau dia berdiri di tengah-tengah pesta itu, dia udah tahu bahwa itu Raden Saleh. Udah ada ciri khas. Iya, jadi nyentrik. Oh. Gitu. Jadi itu mungkin menjadi apa ya? Perdebatan yang tidak ada hentinya karena si jenderal punya lukisan, presiden atau raja Belanda punya lukisan. Iya, Mungkin jadi itu kali ya. Iya, jadi cara ya namanya masih di bawah tanah jajahan, jadi cara Raden Saleh melawannya tuh begitu. Lukisannya masih ada di mana sih? Sekarang di Istana Negara. Wah, ada Yang di versi Indonesia. Raden Saleh, iya. Oh, jadi dari Belanda dibawa ke Indonesia. Iya. Di Istana Negara Jakarta. Ada sekarang. Oh. Kalau dipasang di situ sekarang. Oh, gitu. Jadi Sejarahnya ternyata panjang ya, sebuah lukisan itu ya. Jadi Raden Saleh tuh pas dia balik ke Hindia Belanda, dia tinggalnya di situ. Dan Raden Saleh yang rumah sakit Raden Saleh itu, tau nggak? Ya, Raden Saleh kan Cikini kan. Iya. Nah itu yang gue tahu ya, Taman Rumah Ismail. sakit yang deket danau. Iya itu. Oh iya. Ya. Itu dulu rumahnya itu. Oh. Dia punya tanah luas, punya kebun Iya. binatang lagi. Gitu. Tinggal di situ. Sampai Tinggal akhirnya di situ. dibawa ke Istana Presiden lah. Iya, lukisannya kan udah muter kemana-mana itu. Apalagi Pak sejarah yang lo tahu Pak? Nah jadi ada cerita ini tuh, cerita lucu tuh. Oke. Yang maksudnya Raden Saleh itu emang orangnya nyentrik. Jadi kan dia karena orang Hindia Belanda, jadi dipandang sebelah mata lah. Dia kan berguru. Jadi kan dia berguru sama pelukis-pelukis terkenal zaman itu kan. Berguru kan muridnya bukan satu orang dong. Muridnya banyak. Jadi itu karena dia orang Hindia Belanda dipandang sebelah mata. Oke. Jadi ada temennya. Jadi diskriminasi terhadap orang Ada. Indonesia itu dari dulu ya. Iya. Kampret memang. Jadi ada temennya jago ngelukis. Jadi temennya ngelukis bunga. Rumah. Bunga. Oh, bunga. Ngelukis bunga. Bunganya taruh di taman. Ya kan, lukisan bunganya bagus banget. Lukisan bunganya taruh di taman, ya kan. Tiba-tiba lukisan itu dihinggapi sama kupu-kupu. Oh, saking realnya kali ya. Saking kelihatan realnya, ya kan. Wah, udah dibilang ke Raden Saleh tuh, lu bisa nggak lukis kayak gitu? Gua bikin lukisan aja, kupu-kupu sampai nemplok di bunga gua, di lukisan bunga gua gitu. Wah,
Raden Itu orang Saleh Indonesia apa bukan? orang Eropa lah. Orang Eropa. Raden Saleh nggak terima gitu ya. Oh marah dia. Balas dendam. Balas dendam mah tau nggak gimana? Jadi dia masuk ke dalam ruangan. 3 hari dia nggak keluar. Semedi. Ya nggak tahu lah ngapain. 3 hari dia nggak keluar kamar. Nah temen-temennya pada khawatir. Takut kan ada apa-apa sama Raden Saleh kan. Dobrak pintunya, jebret. Pas dobrak pintunya kan zaman dulu nggak ada listrik kan ya. Cahaya masih sebatasnya kan. Biar remang. Normal. Dia ngeliat Raden Saleh gantung diri. Oh, gue paham nih, kayak lukisannya. Yeah. Oh gitu. Raden Saleh gantung diri. Wah temen-temennya langsung pada nangis. Pada nangis kan. Wah pada nggak terima gitu maksudnya. Saat itu sedih. jadi ada pencahayaan cuma sedikit, yang kelihatan adalah orang gantung diri. Iya. Oke, terus. Pas diterangin cahayanya ternyata itu lukisan. Wah gila. Itu fun fact ya. Iya. Fun fact bener Raden Saleh. Terus tau nggak Raden Saleh ngomong apa? Itu di mana Raden Saleh, di mana ya? Ya Raden Saleh nggak tahu di mana. Ada di tapi- dalam ruangan itu pokoknya. Ya mungkin ya. Tapi Raden Saleh bilang sama temen-temennya gini, lu cuma bikin lukisan kupu-kupu bisa nempel di bunga lu. Tapi gue bisa bikin lukisan seakan-akan gue lagi gantung diri. Iya. Maksudnya yang bunga itu yang dilihat kan mata hewan. Hewan, lah ini Kalau manusia. Hewan kan manusia. keterbatasan. Iya. Gila. Iya. Nyet. Oh gila. Berarti next time kita lanjut lagi Pak Yusdi ya. Boleh. Terima kasih atas waktunya, Siap. masukannya, ilmu-ilmunya, pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.